Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Johan Supangkat, calon pendamping guru penggerak dari Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan mencoba memberikan refleksi kritis tentang intisari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Pendidikan itu intisarinya menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah orientasinya kepada anak-anak peserta didik. Pendidikan harus disandarkan penciptaan jiwa, merdeka, tidak ada paksaan, cakap dan berguna bagi masyarakat. Ya, kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsa. Pendidikan adalah tempat di mana proses persemaian benih-benih kehidupan berbudaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi tempat ruang berlatih bagi anak-anak dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik, sebagai guru, itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Bapak Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan yang akan ditanam oleh Pak Tani tadi atau Pak Tukang Kebun tadi di lahan yang telah dipersiapkan, disediakan. Jadi, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung atau padi yang akan ditanam. Bila biji jagung tadi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas maksudnya, maka biji jagung tadi dapat tumbuh dengan baik pula karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani atau Pak Tukang Kebun tadi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, dengan demikian sebaliknya, meskipun lahan, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan yang cukup, tidak ada cahaya matahari yang menyinari yang cukup, serta tangan dingin Pak Tani dan Pak Tukang Kebun tadi, maka biji jagung yang berkualitas tadi itu mungkin saja tumbuh namun tidak akan optimal. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik seperti kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pamong, dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong itu dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Seperti yang sudah kita praktekkan, Bapak Ibu, mungkin para pemirsa semua, bahwa semboyan
Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayan. Semboyan 3 ini sering sudah kita lakukan dan harus kita praktekkan secara baik. Ing ngarsa Sung Tulodo maksudnya sebagai pamong di depan, guru itu harus memberikan contoh kepada murid-muridnya sebagai teladan. Salah satu contoh, kalau kita memerintah kepada anak-anak, sebut saja mengambil sampah di depan atau di depan kelas atau di luar kelas. Sementara kita hanya memerintah, tidak pernah memberikan contoh, memberikan teladan, memungut sampah itu kepada anak-anak. Nah, ini juga menjadi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kurang baik. Ya. Jadi sebagai guru harus memberikan contoh. Ing ngarsa Sung Tulodo. Ing madya mangun karsa, sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman semua, di tengah-tengah kita sebagai pamong, sebagai guru harus memberikan semangat, memberikan semangat bahwa guru itu menjadi motivator kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir tutwuri handayani, di belakang kita harus mendorong agar anak-anak mencapai tujuan yang diinginkan, memberikan dorongan agar apa yang dicita-citakan anak menjadi anak-anak yang well-being. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam berbagi refleksi kritis pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.